Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Diduga karena korsleting listrik, kantor kecamatan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, ludes terbakar. Ratusan personel Polres Merauke peringati Hari Kesaktian Pancasila. Pemasangan alat peraga kampanye wajib sesuai aturan. Polres Merauke meminta anggota polisi untuk bersikap netral dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon kepala daerah, bahkan hanya sekedar mengacungkan jari yang melambangkan nomor urut pasangan calon. Jika ketahuan, polisi yang berpihak akan dikenai sanksi. Ya, dalam pilkada ini dan juga pilkada-pilkada sebelumnya, kami tegaskan, kami sampaikan sekali lagi bahwa TNI Polri dan kami khususnya Polri Polres Merauke, kita netral. Artinya kita bertugas untuk mengamankan jalannya pilkada agar situasi atau setiap tahapan itu semuanya bisa berlangsung aman dan kondusif. Untuk itu perlu netral dari kami dan kami senantiasa tekankan pada setiap kesempatan memberikan pengarahan, baik itu mulai dari Kapolres sampai dengan lapis kedua Wakapolres, Kabak dan Kasat mengingatkan kepada anggota untuk pentingnya menjaga netralitas dalam pilkada ini. Dan apabila nanti ada yang memang terbukti anggota kami tidak netral, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari satuan tingkat atas kami sudah memberikan suatu petunjuk dan arahan juga untuk kita tidak melakukan foto maupun pose-pose ataupun gestur yang kemudian bisa mengarah kepada hal-hal yang kontraproduktif terkait pilkada ini, seperti gestur dari jari yang menggambarkan suatu angka, ya, kemudian ucapan-ucapan yang mungkin adalah berkaitan dengan jargon-jargon suatu paslon, ya, itu sudah kita tidak boleh, apalagi kalau hal tersebut kemudian diposting di media sosial. Walaupun Polres Merauke bertugas mengamankan seluruh pasangan calon kepala daerah, sesuai dengan aturan, Polres Merauke meminta anggota tidak terlibat secara emosional dengan salah satu pasangan calon. Polisi akan bertugas mengawal logistik pilkada hingga ke TPS sehingga sangat rentan dengan keberpihakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kami deklarasikan bersama. Menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Provinsi Papua mengajak masyarakat memilih calon kepala daerah yang sadar hak asasi manusia di bumi cendrawasih. Menurut Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramandey, pemilih harus jeli memilih kepala daerah dan memperhatikan visi, misi, dan program kerja para calon apakah selaras dengan perlindungan hak asasi manusia. Apakah calon memiliki program kerja pembangunan daerah berperspektif HAM, inklusif, dan berkelanjutan, serta memiliki komitmen untuk mengikuti proses pemilihan yang jujur dan adil, serta tidak berpolitik transaksional dan mengangkat isu SARA. Untuk memastikan bahwa jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu kada sehingga memungkinkan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak konstitusionalnya secara aman dan damai. Ini penting. Yang kedua, kami meminta kepada KPU di setiap daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, untuk memastikan sistem dan tata kelola pemilu kada inklusif yang mengakomodir hak pemilih kelompok warga rentan yang meliputi penyandang disabilitas, pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit, warga binaan pemasyarakatan, dan para tahanan termasuk para pengungsi
Ya, pengungsi itu ada di Intan Jaya, tadi saya sebut. Di Intan Jaya masih ada di Nduga yang ada di Wamena dan yang ada di Lanijaya, di Timika, lalu yang berada di Maibra itu. Yang lain kami juga meminta Bawaslu di setiap daerah agar melakukan pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan pilkada dengan memastikan pemenuhan hak pemilih kelompok marginal tadi. Fritz Ramandai menilai pemilihan kepala daerah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata, khususnya di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, yang merupakan markas KKB. Ia juga meminta calon kepala daerah tidak memanfaatkan teror KKB saat meraup suara. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.